netizen, welcome to Diaktura Channel yang akan membahas seputar dunia perfilman. Bareng gue Reta di segmen Diari Diaktura Series. Oke guys, kali ini gue akan melanjutkan review episode ke-6 dari drama Korea Law School. Aduh, semakin seru sih memang, tapi semakin memusingkan juga karena banyak banget kayaknya yang terlibat di dalam satu kasus itu doang gitu. Jadi pusing sih, tapi seru gitu. Mau kan maksud gue? Oke. Jadi di episode ke-6 ini ter-reveal bahwa hubungannya si Kang Solbi dan juga wakil dekan which is Kang Juman itu adalah ayah dan anak. Nah, diketahui oleh si profesor yang sebenarnya gue tuh agak sedikit tahu sih, maksudnya alasan kenapa nggak mau diketahui oleh orang lain bahwa ayahnya adalah seorang wakil dekan, karena dia tuh nggak mau dipandang bahwa oh dia masuk ke fakultas hukum pakai jalur orang dalam. Tahu kan maksud gue? Tapi menurut gue tindakan Kang Solbi ini seolah-olah kayak mencurigakan banget gitu. Maksudnya kenapa dia bilang ini kan salahnya ayah mau kan nutupin kesalahan aku kayak gitu loh. Terus ayahnya juga bilang udah serahin aja diri lo. Dan ternyata gue baru tahu bahwa yang sebenarnya memplagiat yaitu adalah Kang Solbi, bukan si Profesor So Byung-ju. Walaupun di sini maksud gue kayak kenapa gitu loh si Kang Solbi ini memplagiat disertasi dari si Profesor So Byung-ju ini. Kan dia maksudnya pintar gitu loh, dia punya kemampuan dan skill di bidang hukum. Tapi kenapa dia harus melakukan plagiarisme? Ternyata si Kang Solbi ini disuruh sama ibunya untuk meniru disertasi punyanya si Profesor So Byung-ju, karena ibunya ini ternyata ada suka juga, ada demen dia sama si Profesor So Byung-ju. Parah banget sih menurut gue, emaknya udah sakit jiwa gak rasa. Dan menurut gue sebagai seorang ayah dan juga wakil dekan, itu tuh wise banget sih untuk menutupi kesalahan anaknya. Tapi gue tidak membenarkan adanya plagiarisme, karena ya kasihan dong, orang udah capek-capek mikir tapi mau disuruh plagiat gitu kan. Apalagi di sini kemampuan anaknya tuh sebenarnya bisa gitu, tapi karena tertekan sama orang tuanya jadilah dia seperti itu. Makanya penting banget nih didikan orang tua kepada anaknya tuh seperti apa. Pokoknya kelihatan banget. Dan di sini mencurigakannya adalah dia berpura-pura bahwa si wakil dekannya ini, which is ayahnya, yang membunuh Profesor So. Dia ngaku ke profesor yang kelasnya ini. Terus tiba-tiba di akhir episode dibilangin kalau misalnya putrinya adalah si Kang Solbi. Itu diketahui semua di persidangan. Terus tiba-tiba dia mengelak bahwa dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Dia cuma mau melindungi anaknya terhadap kasus plagiarisme yang diomongin sama banyak orang. Menurut gue kayak kenapa pengalian isunya tuh banyak banget gitu. Mulai dari si episode pertama yang Jung-hoon tiba-tiba dituduh lah karena dia yang ada DNA-nya gitu kan di tangan Profesor So. Terus juga Han Jun-wi yang tiba-tiba dituduh punya kacamata yang dia tuker pada saat kejadian, dan bermacam-macam lainnya. Kayak banyak banget gitu pengalian isunya. Tapi di sini yang menurut gue paling sebenarnya ini orang tuh siapa gitu, yaitu adalah Profesor Yang. Kalian setuju gak sih guys? Soalnya dari awal sampai episode ke-6 ini peran dia itu kayak seolah gimana ya, kayak gue segalanya gitu. Paham gak sih maksud gue? Kayak dia berusaha ngikutin aja gitu alur dari isu-isu yang misalnya lagi isu A, dia ikutin. Ada yang ngaku nih nanti, terus dia ikutin. Padahal kayaknya sebenarnya tuh dia udah punya teka-teki sendiri. Terus untuk sekelas Profesor yang keren banget gitu kan, tapi dia punya pengacara yang kok agak-agak nyeleneh gitu, agak-agak ini orang sebenarnya serius gak sih mau ngungkap kasusnya gitu. Gue jadi curiga juga nih akhirnya. Pokoknya di drama Korea ini gue tuh curiga sama semua orang, don't trust anyone pokoknya. Jadi di sini si profesornya ini seolah mempermainkan hukum karena dia tuh ngerti seluk-beluk dari hukum dan undang-undang itu gitu.
Terus juga yang bikin gue kaget dan menghela nafas panjang adalah kenapa ada pemain baru yang akan dimunculkan di episode ke-7, yaitu kakak kembarnya si Kang Sora yang udah lama banget gak pernah ketemu sama keluarganya, yaitu Kang Dan. Tapi dia ada hubungan apa sama Lee-man-ho? Bahwa Lee-man-ho tuh bilang gue cuma pengen ketemu sama putranya yang berhubungan sama Kang Dan. Terus ternyata Kang Dan itu meninggalkan sebuah surat untuk profesor yang Krates. Di akhir episode tiba-tiba bersambung bahwa Kang Dan kembali mengabari. Jadi tiba-tiba si Kang Dan-nya itu muncul, yang walaupun belum tahu juga sih mukanya yang kayak gimana, visualnya yang kayak gimana. Tapi di episode ke-6 ini gue mulai ngerasa kok pemeran utama dari drama Korea Law School ini gak terlalu menonjol gitu, which is pemeran utamanya kan harusnya si Kim Bum ya, sebagai Han Junwi. Tapi dia tuh kayak terlalu terbawa suasana romance dengan si Kang Sora, jadi dia nggak terlalu dilibatkan gitu dengan kasus utama, which is itu tuh adalah pamannya sendiri gitu. Harusnya dia kayak berperan penting nggak sih di drama ini? Oke, sekarang waktunya cenayang time aja deh episode selanjutnya, which is episode 7 itu akan terjadi apa? Kayaknya sih akan ter-reveal bahwa kakaknya si Kang Sora, yaitu Kang Dan, menemui Profesor Yang. Tapi di sini dia tuh nggak ngasih tahu hubungan antara Profesor Yang, Lee-man-ho, dan juga Kang Dan ini apa sebenarnya. Terus kayaknya si So Ji Ho itu kan bapaknya adalah jadi kan bapaknya si Ji Ho itu kan Ko Hyung Soo. Nah, dia tuh kayaknya malu deh untuk ngakuin, sama kayak si Kang So Ji yang malu untuk mengakui bahwa bapaknya adalah seorang wakil dekan di Fakultas Hukum. Di sini dia kayaknya minta bantuan kepada Profesor Yang, entah apa itu, tapi pasti berhubungan dengan bapaknya. Dan Ko Hyung Soo dan juga Jin Hyung Woo itu bekerja sama untuk menghancurkan si profesor yang Krates, karena dia mungkin udah enek kali, udah gedek, dia banyak gaya, banyak aksi. Oke guys, jadi kita tunggu aja episode ke-7 untuk minggu depan dari drama Korea Law School. Coba guys, menurut kalian drama Korea ini akan menjadi seperti apa? Apa kalian udah bosen, makin seru, atau kalian mungkin udah ada yang nebak siapa sih sebenarnya pembunuhnya? Bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tinggalin like dan subscribe. Jangan lupa juga nih untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info update terbaru dari Gyaktura. Oh ya guys, kita juga punya sosial media di TikTok dan juga Instagram. Kalau misalnya di TikTok kalian bisa cari @gyaktura dan juga di Instagram @gyaktura.com. Nah, segitu dulu review dari gue mengenai episode ke-7 dari Law School. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye!